Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sudah tak heran lagi bahwasanya kemaksiatan membawa pelakunya tak hanya terancam api neraka, namun juga akan ada balasan yang langsung diberikan Allah saat masih di dunia. Terkadang seseorang tak merasakan dampak tersebut dan menganggap apa yang dialaminya adalah ujian dari Allah, sehingga masih saja belum sadar dan terus melakukan kemaksiatan. Padahal kalau kita menyadari kesedihan, kehampaan, kelemahan, kegelisahan, kemiskinan, dan hal-hal negatif lainnya bisa jadi datang akibat dari kemaksiatan yang terus saja kita kerjakan. Lalu kesulitan hidup apa saja yang akan menimpa pada pelaku kemaksiatan saat masih di dunia? Yang pertama adalah dijauhkan dari ilmu. Maksudnya adalah seorang yang terus melakukan kemaksiatan, pola pikir akan semakin sempit dan akan terasa sulit untuk menyerap atau mendapatkan ilmu pengetahuan. Allah menjadikan ilmu pengetahuan layaknya cahaya yang terang benderang, sementara perbuatan maksiatlah yang akan memadamkannya. Karena itu, ilmu yang manfaat dan maksiat tak bisa berpadu. Sebagaimana perkataan Imam Malik kepada Imam Syafi'i, sungguh aku melihat bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan cahaya di hatimu. Janganlah kamu memadamkannya dengan kemaksiatan. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kemaksiatan bisa memadamkan cahaya dalam hati. Apabila hati tidak ada cahaya terang, maka bisa dikatakan seseorang akan sangat sulit untuk menyerap, bahkan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Lalu yang kedua, terhalang dari rezeki. Kita semua tahu salah satu dibukanya rezeki seseorang adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun berlaku sebaliknya. Apabila seseorang sering melakukan perbuatan maksiat, maka insya Allah rezeki yang datang dari Allah akan terhalang. Hal ini disebabkan karena dosa dari perbuatan maksiat yang dikerjakannya. Imam Ahmad pernah berkata dalam Al-Musnad, sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang ia kerjakan. Seseorang akan kembali dibuka rezekinya jika ia meninggalkan kemaksiatan dan bertaubat darinya. Mungkin kita semua pernah merasakan sendiri, yakni rezeki terasa sulit datang, sangat sulit untuk mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Apabila seperti itu, cobalah kita semua ingat-ingat perbuatan maksiat apa yang pernah kita kerjakan. Jika sudah ingat, segeralah kita bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya rezeki dari kita semuanya bisa dibuka kembali. Yang ketiga, dipersulit urusannya. Ketika menghadapi suatu urusan, orang yang gemar bermaksiat kepada Allah akan dipersulit jalan keluarnya. Ia akan menghadapi banyak masalah hidup dan seolah-olah masalah tidak pernah kunjung usai. Mungkin selama ini kita hanya mengira kesulitan yang kita alami hanyalah sebagai ujian dari Allah kepada kita.
Namun perlu diketahui, ujian dan hukuman sangatlah berbeda. Oleh sebab itu, cermatilah setiap kesulitan atau musibah yang datang kepada kita. Apabila kita sering melakukan perbuatan maksiat, kemungkinan itu adalah hukuman, dan taubat menjadi jalan utama supaya lepas dari segala kesulitan yang menimpa kita. Yang keempat, hati yang terus gelisah. Kegundahan dan kegelisahan akan selalu dirasakan oleh seseorang selama ia diliputi dengan kemaksiatan. Sebesar apapun kenikmatan dari maksiat yang didapatnya, ia tidak akan pernah merasakan hidup damai dan tenang. Karena rasa gelisah akibat maksiat sangat jauh berbeda dengan rasa gelisah biasa. Umumnya, rasa gelisah tersebut dibarengi dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih, sehingga orang yang sering melakukan perbuatan maksiat akan terus merasakan was-was. Ada penyair yang mengatakan, jika dosa-dosa itu telah membuatmu gelisah, tinggalkanlah dosa itu. Niscaya kamu akan merasakan ketenangan dalam hidup. Lalu yang kelima, kesulitan bermuamalah atau bersosialisasi. Orang yang sering mengerjakan maksiat umumnya tak akan lagi bisa merasakan kebaikan dari seorang teman, kerabat, bahkan pasangan. Para ulama terdahulu pernah mengatakan berdasarkan dari pengalamannya, sungguh saat aku bermaksiat kepada Allah, aku merasakan dampak buruknya pada tingkah laku istriku dan hewan tungganganku. Dari hal tersebut bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang yang sering berbuat maksiat maka akan menuai dampak buruknya. Dari seorang teman yang menjauhi, terkikisnya rasa sayang dari pasangan, bahkan sulitnya bersosialisasi dengan lingkungan, sehingga orang-orang yang sering berbuat maksiat akan merasa terkucilkan oleh perbuatannya sendiri. Yang keenam, suramnya wajah dan gelapnya hati. Di awal kita sudah mengetahui bahwasanya ketakwaan diibaratkan seperti cahaya dan kemaksiatan merupakan kegelapan. Semakin banyak seseorang melakukan kemaksiatan, maka semakin banyak pula kegelapan dalam hatinya. Orang yang sering melakukan kemaksiatan umumnya akan berdampak pada raut wajah yang terlihat suram dan kurang ceria. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya kebaikan akan memunculkan sinar pada wajah, cahaya pada hati, kelapangan rezeki, kekuatan badan, dan kecintaan di hati manusia. Sebaliknya, keburukan akan menyebabkan kesuraman wajah, kegelapan hati, kelemahan badan, kurangnya rezeki, dan kebencian di hati manusia. Kemudian yang ketujuh, fisik yang lemah. Sebagaimana perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lemahnya fisik menjadi salah satu dampak dari kemaksiatan. Kegelisahan hati akibat kemaksiatan akan terus membuat hati menjadi lemah, sementara kekuatan fisik bersumber dari kekuatan hati. Hal ini terbukti dalam sejarah bahwa pasukan muslimin yang sedikit mampu mengalahkan kaum kafir yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak. Ini dikarenakan hati mereka dipenuhi dengan ketakwaan dan menghindari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga fisik menjadi sangat kuat dan mampu menghadapi lawan yang terkuat sekalipun. Apalah arti memakan riba dan mendapat banyak harta, akan tetapi keberkahan tak pernah meliputi, hingga harta yang banyak itu terus saja merasa kurang dan kurang. Apalah arti tidur nyenyak hingga terlambat sholat subuh, namun urusan di hari itu menjadi amat sangat sulit. Apalah arti menikmati pesta yang gemerlap, tapi hati menjadi gundah setelahnya.
Beberapa akibat yang saya jelaskan tersebut hanya berlaku bagi kaum muslimin yang masih mempunyai ketakwaan dan kecintaan kepada Allah, dan tidak berlaku bagi seseorang yang telah mati hatinya. Sejatinya, segala kesulitan akibat maksiat merupakan teguran sekaligus kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, supaya sadar dengan kekeliruan yang selama ini kita kerjakan. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama saling mengoreksi diri sendiri dan memohon ampunan atas segala kesalahan maupun dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu ampunannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.